Waktu itu saya bilang sama dia, Mas, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri hartamu, setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan sangat tahu bahwa harta yang paling berharga bagi seorang Islam adalah iman. Maka coba kita lihat Rasulullah Muhammad SAW itu jelas orang yang maksum, artinya yang jelas baginya surga, mustahil Muhammad masuk neraka, yang jelas tidak pernah berbuat dosa, tetapi Muhammad setiap saat tidak pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah. Dan Anda tahu, seorang sahabat sekelas Ubaidillah Al-Jahsy mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kegemerannya minum khamr. Na'udzubillah min dalik. Kafir. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada lagi. Siapa? Rojal Unfuwah, seorang delegasi sunnah yang ketika saat itu muncul nabi palsu, namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Rojal Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar, sana kamu ingatkan Musailamah jangan ngaku-ngaku nabi, jangan ngaku-ngaku nabi. Dia mengingatkan Musailamah Al-Kadzab. Anda tahu Rojal Unfuwah mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Bahkan seseorang muadzin, saya nggak lihat muadzinnya lo ya, yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, dah kalau kamu cinta sama saya kamu masuk Islam, dituntun syahadat oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah, Rasul, apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Rung wayahe, karena belum masuk waktu sholat. Maka saya bilang sama Dedi, kamu harus jadi orang yang Islam yang baik, tapi ingat, Jumatan cukup sekali hari Jumat, jangan di hari lain. Nanti saking rajinnya tiap hari Jumatan kan celaka Pak. Akhirnya apa? Ini Rasulullah mau kemana? Saya mau perang bersama para mujahid, bersama para sahabat. Mau nggak kamu Khusairin membersamai kami untuk perang? Dijawab sama Khusairin, saya ikut perang Rasulullah. Di tengah peperangan, subhanallah, Khusairin bin Abdul Azhar menemui ajalnya. Di tengah-tengah peperangan, kenapa saya belusuan ke lokalisasi? Kenapa saya belusuan ke kafe, ke dunia malam yang hari ini hampir rata di seluruh Indonesia, Pak? Sebulan yang lalu saya masuk ke satu kafe terbesar di Jakarta, bahkan di Asia Tenggara. Saya masuk ke sana dan ternyata apa? Diterima dengan baik. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah orang baik kalau ketemu orang jelek itu alergi, Pak. Mohon maaf, saya punya pengajian rutin di pondok setiap malam Minggu Pahing, yang hadir orang 10.000 orang. Mbak-mbak PSK dari lokalisasi saya fasilitasi, saya sewakan bis, mereka datang, Pak. Begitu nih mbak-mbak PSK datang ke pengajian saya, fokus jamaah itu enggak ke saya, Pak. Kemana? Ke yang lain. Orang baik ketika dicampur, Masya Allah, beliau memuliakan hari Selasa, sampai pondok beliau diliburkan hari Selasa, padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari Jumat. Dan Allah memanggil beliau hari Selasa. Satu lagi, 4 ya faktanya ini. 1, kota Mekah beliau cinta, meninggal di Mekah. Beliau biasa haji, meninggalnya pas haji. Beliau suka dengan hari Selasa, meninggalnya hari Selasa. Ada satu lagi, apa? Beliau mengidolakan Siti Khadijah dengan qasidah yang selalu beliau baca, sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Dan Anda tahu Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Di mana? Di pemakaman Ma'la. Maka benar kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah sebagaimana orang yang dicintainya. Mikir saya. Akhirnya saya jawab,
Mas, kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk logika? Kayak dia bilang Isra Mi'raj, Mekah Madinah saja naik bis 32 jam, zahaban wa iyaban 64 jam. Kok ini bisa sampai Sidratul Muntaha? This is unbelievable, kata dia. Mustahil, dia bilang. Waktu itu saya jawab, Mas, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Jawabannya sederhana. Karena kalau semua perintah agama bisa dirasionalisasikan, bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kaget dia. Oh iya ya. Kalau semuanya masuk akal, nggak butuh orang agama, cukup kuliah sama profesor selesai. Terakhir kemudian seminggu sebelum masuk Islam, saya ditelepon jam 1:30 malam. Malam Jumat seminggu sebelumnya, karena dia masuk Islam hari Jumat tanggal 21. Dia telepon saya begini, bro, ngapa malam-malam kamu telepon? I will to be Muslim, katanya. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, Prof. Gak usah. Loh, kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, tak bilang itu. Cukup aku saja, tak bilang itu. Dia ngayal, pokoknya saya harus masuk Islam. Saya bilang, jadi mohon maaf, hari ini ada orang bilang Mas Dedi masuk Islam melalui Gus Miftah itu desain. Naudzubillah min dzalik. Dia mau masuk Islam melalui saya, Prof. Saya tolak. Saya bilang begini, saya teleponkan ke Istiqlal, ada imam besar namanya Profesor Nasruddin, silakan kamu saya antar ke Istiqlal. Saya cari turutan, Pak. Ternyata di Jakarta nggak dapat turutan. Karena saya dari dulu kecil ngajinya turutan. Anak-anak sekarang nggak tahu turutan, Pak. Kalau dulu kan asik. Apa bedanya turutan dengan Iqra? Iqra itu tidak pernah mengajarkan makhorijul huruf yang pas. Tapi kalau turutan, coba Anda lihat. Alif, ba, sampai dulu abah saya itu kalau saya ngaji, dilihat mimiknya, gesturnya, tidak hanya makhraj. Bagaimana kemudian ketika mengucapkan kalimat ba, saya cari kemana-mana nggak dapat. Karena saya pengen ngajari dia turutan waktu itu. Kalau Iqra kan langsung, Pak. Nggak ada seperti itu. Kalau dulu kita ini kan turutan ini. Begitu hijaiyah sudah hafal, sudah bisa, saya dulu 2 tahun cukup hijaiyah tok. 2 tahun. Begitu sudah bisa kan asik ngajinya. Alif fathah, a, alif kasroh, i, alif doma, u, a, i, u, tak fathah, ta, ha, do. Tos meniki mangan nopo wong iki aku. Mulutnya kok keras banget, ada apa ini? Waktu itu saya ditanya sama pembawa acaranya, respon Gus Miftah sederhana, saya jawab waktu itu, mohon maaf, kalau dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana orang yang melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka, langsung domblong. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk mendapatkan jalan kembali, coba hujatanmu, makianmu, cacianmu kepada mereka tidak akan pernah merubah mereka. Zaman Kanjeng Nabi, teknologi dakwanya dengan menggunakan apa? Bilisan. Apa kata Rasulullah? Khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Sudah berjalan sampai Abu Bakar. Di zaman Utsman berkembang lagi menggunakan apa? Bil kolam. Mulai nyusun kitab, mulai nulis Quran, melalui nulis hadis. Berkembang lagi zaman Wali Songo, bisa kofah dengan menggunakan budaya. Maka coba Anda lihat, dulu Wali Songo itu kalau buat masjid pasti di pinggir alun-alun. Alun-alun banyak orang, kasih masjid di sampingnya. Orang dulu belum kenal masjid, supaya masuk masjid dikasih gamelan. Maka kalau di Jogja ada 2 gamelan yang terkenal di Masjid Kauman, Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo. Maka itulah Prof, kenapa saya jarang